Dua. Hah? Ntar aku masih pasang anti. Satu. Duh, buruan. Dari tadi dia siap. Gitu. Tuh, Kak. Selamat apa ya? Nggak boleh menemukan ini ya, identitas waktu ya. Iya. Selamat halo netizen. halo. Selamat. Halo. Selamat. Balik Untuk yang lagi. namanya selamat nanti di tag ya, dicari oleh Stebi Julianata. Balik lagi di hari Jumat ini. Kita akan bahas lagi sebuah buku. Ya. Tara. Buku ini harga 199, besok Senin harga naik. Lagi-lagi covernya pink ya. Kita masih memilih buku dengan cover pink. Dengan Exactly. alasan karena suka-suka aja. Ya. Nah, gitu. Yang kelihatan apik aja di mata. Apiknya pakai Q. Oh gitu. Apik. 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 Pakai U juga. Apik Apik. pakai Q dan pakai N. Jadinya temennya Mas Hari. Aping. Ya, mana Mas Aping? Tonton ya Mas Aping. Nah, judulnya The Princess Diaries. Tuh, pasti udah ini ya, banyak yang Tahu yang familiar dengan judul buku ini. Karena Apalagi bukan yang- di buku, karena bukan cuma di buku. bener. Ada filmnya juga. Apalagi yang lahir tahun 90-an. Berarti saya nggak masuk ya, karena baru lahir tahun segituan gitu, jadi nggak tahu. Lahir tahun berapa? 80 berarti ya? Iya. Tahu kalau Princess Diary dari cerita orang kan kita bisa tahu juga. Itu padahal kan yang main cantik banget ya, Anne Iya, Hathaway. pada masanya. Ya kita bahas dulu Most bukunya. Ini penerbitnya lagi-lagi GPU ya, Gramedia Gosok Pijak turut. Pustaka Utama. Ya benar. ampun, Gramedia. Tahun 2004 dipublikasikan di Indonesia. Ini cetakan ke-7 Maret 2004. Tahu nggak kamu cetak itu apa? Apa itu? Kepala. Itu bahasa Madura. Iya. Tahu lah. Oh yaudah, untuk yang belum tahu ya, saya kasih tahu jangan mau dibohong-bohongin sama teman-temannya ya. Cetak itu kepala, Hidung apa hidung? Bahasa Madura. pelong. Mata. Aku menunggu bisikan nih. Saya menunggu bisikan nih. jadi ini buku laris banget. Coba nih, cetakan kelima diinformasikan April 2003, ke-6 Mei 2003, ke-7 Maret 2004. Cepet banget Iya, pokoknya. sebulan-sebulan. Iya ya. 67, wow. Ini- Debak. Debak. Ini buku ini dibelinya tahun berapa ya? Belum yang sampai tahun sekarang kan? Belum, ini ada 2004 aku belinya. Oh, sekarang 2020 bisa nambah lagi cetakannya. Bener. Kepalanya jadi banyak. Cetak. Pengarangnya Mac Hebat. Make hebat. Ya gitu. Terus penerimanya Donna Wijayanto. Iya bener ya, Wijayanto. jangan lama ya soalnya ya. Jangan lama, udah itu aja. Dan ceritanya nanti kita coba komparasikan sama film ya. Ya, karena filmnya juga famous. Kalau di film itu ada 2 bagian, ada dua sequel. Bukunya juga Bukunya juga 2 sequel. banyak deh kayaknya. Iya banyak, bukan banyak sih kalau yang aku sempat cari-cari infonya itu apa namanya, Princess Diaries in apa Iya, benar, gitu. Kalau benar. yang Princess Diaries gininya emang ada 2. Ya, gitu. ini masih yang awal kali dia memperkenalkan Mia Thermopolis ya. Iya. Gadis SMA yang tomboy pokoknya, terus sering minder karena tubuhnya tuh jangkung, dada rata, kok mirip sebelah saya ya. Cicu. Terus- Itu masih ke bawah Korea, padahal buku pertama Korea. Really? Terus rambut pirang, ini yang nggak sama, Sama kemerahan, kok, saya juga pirang ici. berombak. Dia sangat senang. Ini rambut apa lautnya marom ya? Berombak Dia gitu, sangat udah senang. niat diceluntung ini loh. Memakai sepatu boot tentara. Mia juga pendukung setia Greenpeace, dan ibunya ini pelukis, ayahnya pangeran di sebuah negara kecil namanya Genovia. Genovia. Suatu hari Mia dikasih tahu kalau dia akan menjadi penerus tahta ayahnya karena ayahnya menderita kanker buah zakar. Lucu ya. Sehingga tidak bisa punya anak lagi. Untuk itu Mia harus belajar menjadi putri kerajaan pada neneknya, termasuk segala macam etiket serta cara berpakaian, berjalan dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini Betul kayak sekali. belajar ke Ratu Elizabeth ya. Mm-mm. Apakah anak tomboy ini akan menyerah begitu saja dengan keinginan orang dewasa sekitarnya? Kita nantikan episode Dan selanjutnya. bagaimanakah perjuangan Mia untuk merubah kehidupan gitu, untuk menghadapi neneknya yang cerewet?
oh ini kok kayak saya ya, tapi bukan nenek sih. Kayak, Ini ada Om loh yang nonton. Ingat. oh iya, Om King Kong terima kasih sudah melihat dan komen menaikkan engagement YouTube-nya Kak Stevi. Yang di komen yang ada Anitanya Anehnya. aja Om gitu. Nanti kalau nggak ada Anita tetap ditonton. Nanti- Nggak usah komen, nggak apa-apa, yang penting ditonton. Nanti ada episode khusus Nita ceritakan gimana dulu makan naik sepeda panca Dan sama Om kenapa- King Kong, Om Incong. Iya, dan semuanya. kenapa namanya kok Om King Kong gitu ya. Gitu. Nama om saya tuh ajaib semua gitu. Kita bahas nanti. Nah, ini gimana nih ceritanya kalau buku ini? Buku ini, kalau ini versi buku atau langsung perbandingan? Kayaknya udah Versi banyak. buku dulu langsung aja versi deh. buku. Sama sih, jadi emang anak remaja SMA masih sekolah gitu, kelas 1. Di sini sih di translate-kannya kelas 1 sama kelas 3. Padahal kan kalau sekolah Di sana di sana 9, 10, setahu 11. saya itu ini apa junior, sophomore, terus habis itu senior Oh, year bukan gitu sampai kan. kelas 7 gitu. Kayak Harry Potter. Kan beda apa kurikulumnya kan ada sendiri-sendiri gitu Oh, kan. tiap Nggak- negara bukan beda cuma ya. Indonesia dan luar Indonesia kan. Iya, gitu. iya, 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 Kan iya, gitu. Kalau setahu saya sih gitu, nanti makanya kan ada junior year, Sama senior. sophomore, terus habis itu apa sama senior gitu. Karena aku itu perbandingannya kayak, oh ini mungkin hidupnya di Inggris gitu. Oh, enggak, dia in New York gitu Iya, dia iya, tinggalnya iya, iya. gitu, dan Oke. dia menyukai di itu ya pokoknya sama kayak di film lah pokoknya. Emang anak itu terus nanti dikabarin kalau dia tuh cupu, tidak terkenal dan physically not attractive ya, terus habis itu nanti tiba-tiba dikasih tahu kalau dia adalah seorang putri dan akan melanjutkan suatu kerajaan yang bahkan dia sendiri sebenarnya tidak tahu itu ada. Itu negara gimana? Iya, ada apa enggak gitu. ada apa enggak gitu. Terus dia berjuang. Ini lebih ke tahun segituan emang ininya soal apa ya? Girls Feminis, power gitu ya. Girls power. Kayak lagunya Beyonce tuh kan. Who run the world, girls gitu. Kok saya kayak ini ya Jamil ya, saya pun Jamil ya, dikit-dikit nyanyi. I am Padahal ini survivor. buku. Aku kira mau nyanyi itu, Pada tahun itu enggak. Ha. Mirip-mirip kayak gitu. Banyak juga kan tapi film-film yang memang empowering women's empowering gitu-gitu. Iya, jadi kayak film Clarity itu, Clarence Diaz apa namanya, yang detektif cantik tuh 3 orang, Triple Angel, Charlie's Angel. Triple Angel. Kan di model di Ya. tahun-tahun itu ya. Yang mirip ini juga kalau film itu saya ingat Miss Congeniality. Ya itu. Aduh, Persahabatan lidahnya. ya? Ya, gitu. Sandra Bullock Mirip gitu lah kan. gitu. Seakan maksudnya sama-sama memperjuangkan kalau intrik dramanya kan beda memang banget ya karena itu, tapi sama-sama putri-putrian meskipun itu ajang dan ini like literally putri. Benar putri, Ya. sungguhan gitu kerajaan. Gitu. Terus mengubah yang tadinya tuh dari nggak mikirin apa segala macam penampilan, tata krama cewek perempuan gitu, itu jadi belajar berubah total karena mereka harus ada yang di Sebelum kita ke film, masalah bahasa. alih media, Ya. bagaimana dengan terjemahan? Alih bahasa dulu. Jadi saya tuh selalu rewel dengan yang namanya terjemahan ya. Karena kalau misalnya yang kayak buku pertama yang kita bahas, Vegetable, Ya. itu mungkin karena alihnya itu dari bahasa Korea ke Indonesia dan saya tidak tahu Korea sama sekali bagaimana struktur Ceritanya bahasanya. ya, ceritanya dialihkan dari cerita Korea ke Ke Indonesia dan struktur bahasa Korea gimana, tapi bacanya enak-enak aja. Nah kalau misalnya bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari pertama kali saya dulu mengenal novel terjemahan itu udah merasa ganggu gitu, padahal itu suka buku-buku teen lit kayak gini. Awal-awal tuh masih SMP kan gitu, karena SD saya sampai kelas 6 SD tuh masih tidak bisa membaca. Tanyakan teman-teman sekolah minggu saya, disuruh baca Alkitab skip, nggak bisa baca dan tidak bisa bicara. Oh, aku kira pakai bahasa ini. Modus gitar ya, Iya. modus gitar sama 6 tahun. Jadi sudah merasakan apa ganjalan gitu setiap Iya, iya. terjemahan dari novel-novel terjemahan Inggris ke Indonesia gitu. Ini yang terasa paling mengganjal nih apa sih? Mom and Dad di tidak ditranslate tapi tetap digunakan sebagai Mom and Dad. Iya, Terus iya. Grandpere. Kalau aku ngerasanya itu tadi mungkin dia sengaja tidak menerjemahkan itu biar nuansanya tetap nuansa barat gitu loh. Kadang-kadang kalau misalkan ayah ibu gitu
Ki ceritanya dek Jawa, apa dek Iya, Indonesia ya, kayak gitu. saya baru kepikiran tuh waktu Kak Stevi cerita kayak gitu, saya, oh ya bisa juga sih untuk ini. Tapi alurnya pun, jadi kayak nggak no dari kalimat satu ke kalimat dua itu nggak nyambung, karena Ya. bahasa basinya orang sana sama kita kan beda. Beda. Mereka tuh kan sukanya bahas cuaca, suka bahas apa ya hal-hal yang apa kabar kamu itu hal yang sangat-sangat biasa, nggak akan dipikirin gitu. Kalau misalnya di kita, misalnya terus tanya orang nggak dikenal misalnya di Indomaret aja, Indotit, terus habis itu tanya apa ke kasirnya, kabar? apa kabar mbak, gitu kan aneh, kamu nggak kenal saya kok tanya-tanya apa kabar gitu kan, gitu, itu hal yang aneh Iya, gitu. kalau mereka how are you, kalau di sini mau kemana, gitu bedanya gitu. kan. Teh Nandi, Nah, gitu padahal kan. udah jelas-jelas pakai seragam putih merah gitu ya, mau kemana gitu. Itu bahasa basinya kita. Ya bahasa basinya kan beda, jadi untuk jembatan dari satu kalimat ke kalimat kedua, ini nggak usah beda paragraf ya, satu kalimat ke kalimat dua menggunakan lompatannya itu kalimat bahasa basinya itu pasti beda, jadi itu yang agak susah untuk diterjemahkan gitu. Sedangkan penerjemah sendiri ini sempat baca juga, sebenarnya udah dari dulu cuman padahal kita semua translate ya, tapi dibahas tentang penerjemahan baru sekarang ya. Itu ada macam-macam setahu saya nih ya, nanti Iya, bisa benar. dikoreksikan, ada yang pokoknya maknanya, Ya. pokoknya ada ahlinya, ada yang sesuai pokoknya struktur juga. bahasanya, ya. Nah katanya yang untuk di bidang sastra akan lebih susah karena harus mempertahankan keindahannya juga gitu. Mungkin Nova kan termasuk dari sastra ya, Iya. jadi pasti kerja keras nih Bapak atau Ibu Dona tadi, Mbak atau Mas Dona. Penerjemah tadi ya. Ya. Iya benar-benar. Jadi Kita kalau cuma bagian nyocotnya aja gitu, ngerasain di sastra itu susahnya. maknanya nggak boleh beda. Terus habis gitu nuansa keindahannya juga tidak boleh beda. Terus ya tujuannya maksudnya harus ngena. Iya, Nah, tiga gitu hal kan, yang harus diperjuangkan. Apalagi di situ. kalau beda bahasa itu bukan tugasnya cuma itu aja, tapi juga menjelaskan tentang budaya di sana dengan yang kita gitu kan. Terus kalau dapat yang ini perumpamaan-perumpamaan. Oh iya itu. Nah, itu kan harus Di disesuaikan buku yang lalu, konteks. buku yang lalu tuh juga kan banyak perumpamaan ya, si buku apa itu kita? Vegetable. Bukan setelahnya itu yang, Setelah vegetable ini anjing penasaran. Anjing yang mati penasaran. Curious Dog itu. Nah, itu harus Susah. diterjemahkan juga. Jadi untuk mahasiswa bahasa sastra Indonesia ataupun Inggris yang sedang struggling di ininya, I feel you ya. Gitu kan. Terus kalau misalkan ini sama filmnya. ya. Ceritanya berbeda. Tapi bedanya tuh bukan ke benang merah ya gitu. Benang merahnya tetap sama. Terus yang pendukungnya, kalau di filmnya saya agak lupa karena saya nggak menonton filmnya lagi gitu. Nggak utuh kita ya. Kalau yang kedua lebih apal sebenarnya, tapi kalau misalnya yang pertama, kalau nggak salah itu neneknya ini si Ratu tiba-tiba datang ke Amerika untuk Apartemen cari dia. cari si Mia Thermopolis. Ini juga termasuk visioner loh. Dia tuh sebenarnya cocok di masa sekarang, Mia Thermopolis ini, karena termo tuh ada di mana-mana masa kini ya. Sekarang ya, Sangat ini. termogan, Ya, sangat familiar ya kan. termoses. Iya. Anak-anak zaman sekarang mungkin akan ada banyak yang namanya Thermopolis ya kan gitu. benar. Jadi si neneknya yang ngasih tahu nyari, dan dia what gitu, dia benar-benar mikirnya tuh kayak ini Beneran ujuk-ujuk gitu loh, bener-bener ujuk-ujuk aku putri, aku di keluarga kerajaan gitu, yang kaget-kaget banget kan gitu. Terus juga kalau yang di buku yang cerita tuh papahnya, jadi si rajanya itu memang masih ada dan dalam keadaan sakit kanker Bozakar itu gitu. Terus kalau dicerita langsung ya, di cerita aslinya itu kan dia si Mia ini emang bener yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau di sini dia tahu kalau bapaknya tuh kerja di bidang politik gitu. Terus tahu juga kalau liburan itu mesti liburan ke daerah Italia atau Prancis gitu karena berdekatan dengan negaranya si Genovia itu begitu. Dan dia punya rumah musim panas, summer house, di villa sana. gitu-gitu kali Paling ya tidak kalau kita punya gambaran ya sejak Mia kecil. Kalau di film ini sama sekali nggak punya gambaran. Nggak punya, karena dia nggak tahu, kalau nggak salah ya, kalau salah maafkan, kalau nggak salah sih udah meninggal dan dia hidup sangat sederhana dengan ibunya. Bener-bener gitu. aku ngerasa gitu. Ya. Terus cuman punya sahabat satu, jelek juga. Pokoknya mereka tersisih aja di itu di sekolah. Sahabatnya itu juga kalau di sini diceritain itu
pinter matematika. Kan memang di film atau di buku kan sama ibunya pacaran sama gurunya ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang di buku ini pinter matematika, kayaknya kalau yang di film bukan pinter matematika nggak sih gitu. Tapi yang penting itu sih siapa yang mengabarkan. Iya. Dan siapa ya, tapi kalau mendidik semuanya itu benar-benar tinggal sama neneknya kan, dan ada bodyguardnya ya gitu. Dan ini biasanya kalau orang Indonesia atau mereka yang masih pertama kali nonton film dan membaca buku itu senantiasa membandingkan antara buku dan film. Bagusan bukunya, bagusan filmnya gitu. Padahal dua media atau dua dimensi ini adalah hal yang beda gitu. Hal yang berbeda gitu. Mungkin beberapa tuh sama kayak saya. Kalau nonton film harus baca dulu, harus tahu ceritanya. Nah, ini kan dari buku ya, jadi tahu ceritanya. Ini abis ini ada ini adegannya gitu kan. Ada kepuasan sendiri ya. Kalau misalnya pas nonton nebak, aku udah tahu gitu. Berarti kamu lebih suka yang buku sama plek dengan film atau yang film ada kejutan? Nggak harus sama plek. Pokoknya pas nonton saya nggak terlalu terkaget-kaget gitu dan lebih paham. Jadi saya biasanya baca sinopsisnya film itu di Wikipedia, sangat membantu. Ini ceritanya kebetulan mungkin yang kuat dari ini, yang menarik dari buku ini untuk akhirnya di film kan, bukan cuma menye-menye keprinsesan, tapi gimana cewek itu bisa strong dan kuat dan struggling di hidupnya juga melawan apalagi hukum kerajaan kan terkenal banget ya. Iya, dengan patriarki banget, terus strict banget, terus bagaimana apakah kita akan dipimpin oleh seorang putri masih muda, atau masih nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah, sama kalau itunya. Kayak gitu. Nah, kalau aku jujur kenapa dulu beli buku ini dan mengkoleksi salah satu teen lead ini di antara buku-buku yang lain, aku ngerasa ini tuh menjembatani imajinasi, menjembatani imajinasi kayak enak ya kalau misalkan ternyata aku tuh bukan anaknya Pak Sigit Mulyono, kita anaknya raja gitu. Itu cerita-cerita dreamy anak remaja gitu ya, banget zaman ya. Itu pokoknya kayak gitu. Jadi wah, seru-seruan aja. Dan kalau misalkan kita suka baca-baca yang kata orang sastra-sastra berat itu, ini kan juga bisa dipakai sebagai hiburan biar nggak stres kan. Bisa banget gitu. Ceritanya ringan gitu. Kayaknya untuk masa-masa sekarang banget dengan isu-isu yang heboh masih masuk sih gitu. Terus kalau dibaca-baca lagi. Kalau ini dikaitkan sama pemerintahan yang ada princess mana ya yang masih kerajaan? Yang masih heboh itu sih setahu saya Jepang ya, yang sampai bisa melepaskan ini karena dia cewek ya. Enggak usah jauh-jauh, Jogja. Ya kan? Iya. Ada yang bagaimana selanjutnya? Kan ada wacana di Jogja nanti gantinya bawahnya cewek karena anaknya Sri Sultan cewek kan yang paling memenuhi kandidat. Iya benar-benar. Ini bagaimana kelanjutan keluarga bangsawan ini itu kayak cerita ini deh. Ya udah, itu saja saya rasa. Ini cocok dibaca siapa ya? Meskipun lama masih cocok nggak sih dibaca sekarang? Karena maksudnya di masa-masa sekarang tuh kan semuanya serba gamang ya. Kayak riset gitu kan dunia ini gitu. Banyak isu-isu juga yang lama kan akhirnya terungkit lagi di masa-masa sekarang. Jadi isu yang sensitif lagi di masa sekarang gitu. Jadi kayak begini juga lagi masih bisa dibaca anak sekarang ya, anak remaja sekarang ya. Baiklah, itu dia teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube kami yang kali ini kita bahas Princess Diaries. Dan nantinya kita mau bahas apa ya? Pokoknya kita tunggu aja deh. Bagaimana kelanjutannya. Buku selanjutnya. Oke. Baiklah, oke. Bye bye. Dadah.